Beberapa pedagang bahan pokok di pasar Bersati Manado, Sulawesi Utara mengeluh karena lapaknya disegel. Penyegelan tersebut dilakukan oleh perusahaan daerah atau PD Pasar Manado untuk sementara waktu. Pasalnya penyegelan bermula dari uang iuran yang belum dibayarkan oleh para pedagang. Sebelum penyegelan dilakukan, PD Pasar Manado juga telah memberikan peringatan kepada para pedagang. Dan bagaimana informasinya akan disampaikan oleh rekan Ferdi Kuhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat siang Tribuners dan juga rekan Ariska dari studio. Dari Kota Manado, saya dapat laporkan benar yang disampaikan rekan Ariska bahwa saat ini terjadi penyegelan di lapak pedagang yang ada di Pasar Bersih Hati Manado, Sulawesi Utara. Penyegelan ini bermula Tribuners karena para pedagang menunggak uang iuran atau uang distribusi pasar yang dibayar itu per hari. Tetapi sekarang sudah beralih sistem pembayarannya melalui lewat bank. Penyegelan ini terjadi pada kemarin hari dan beberapa hari yang sudah berlalu, dan sampai hari ini pun dari PD Pasar masih terus melakukan penyegelan bagi para pedagang yang menunggak uang iuran tersebut. Tribuners, diketahui bahwa uang iuran yang dibayar oleh para pedagang ini per hari 30.000 untuk menyewa lapak yang disediakan oleh PD Pasar di pasar yang baru ini. Tetapi sekarang sudah dibayar per bulan. Jadi salah satu pedagang yang menunggak, Suarwati namanya, dia sudah menunggak sekitar 900 lebih. Dan ketika sudah menunggak seperti ini, tindakan yang diambil oleh PD Pasar yaitu penyegelan. Begitu juga yang terjadi kepada para pedagang yang lain. Para PD Pasar meminta para pedagang ini harus melunasi dulu, baru dibuka penyegelan yang dilakukan di lapak-lapak pedagang yang sudah menunggak. Nah, saat sebelumnya memang untuk pembayaran uang distribusi atau uang iuran ini dilakukan secara manual. Per hari itu dikenai biaya itu 30.000. Tetapi sekarang sudah dialihkan melalui bank BRI dan BNI. Jadi para pedagang ini harus pergi ke bank untuk menyetor sendiri. Hal ini juga dibenarkan oleh Pak Gisenduk selaku Direktur Mahar mengatakan bahwa pembayaran sekarang sudah sebelumnya lewat manual, sekarang harus lewat online atau lewat bank. Dan harus pedagang sendiri yang membayar dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menghindari pungli atau hal-hal yang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya hal ini membuat para pedagang mengeluh karena lewat penyegelan ini mereka sudah tidak bisa berjualan dan mereka juga bingung mau cari caranya bagaimana untuk melunasi tunggakan yang sementara mereka hadapi, yaitu uang iuran tersebut, karena mereka mengaku ketika tidak berjualan mereka juga tidak dapat pemasukan. Dan ketika tidak ada pemasukan, ini juga akan dihitung sebagai hutang karena meskipun tidak berjualan sementara disegel, lapaknya tetap akan dikenakan biaya. Jadi memang sementara ini mereka mengeluh, mereka meminta kebijakan dari PD Pasar untuk membuat keringanan atau cicilan supaya mereka bisa mencicil sedikit-sedikit. Tetapi memang dari PD Pasar sendiri tidak mengeluarkan kebijakan sama sekali. Mereka meminta harus semuanya dilunasi, tidak boleh dicicil. Dan hal ini yang menjadi keluhan mereka. Mereka berharap Tribuners dari pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Andre dan Pak Richard, membuat kebijakan bagi para pedagang ini seperti apa ke depan supaya mereka bisa membayar uang tunggakan ini. Dan satu juga yang mereka minta dari PD Pasar, kalau boleh dikembalikan lagi ke pembayaran semula seperti pembayaran uang iuran ini ke manual. Karena memang sebelumnya, sebelum pembayaran lewat bank, ini tidak begitu repot. Ketika dialihkan fungsi ke pembayaran melalui online, ini sungguh merepotkan. Karena pedagang harus berjual, pedagang juga harus pergi ke bank untuk antri membayar uang iuran. Hal inilah menjadi penyebab utama kenapa mereka menunggak, karena ketika mereka pergi ke bank untuk membayar uang iuran, tidak ada yang menjaga dagangan mereka. Sehingga ini yang mereka keluhkan. Mereka berharap sekali lagi ada pengertian dari PD Pasar yang sebagai penanggung jawab pasar dan juga
pengertian dari Pak Wali Kota, Pak Andre, dan Pak Richard untuk kebijakannya ke depan, supaya mereka tetap berjualan di Pasar Bersih Hati untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari dan juga membayar tunggakan yang sementara mereka menunggak. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, rekan Ariska, dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ferdi Kuhuku dari Tribun Manado. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.